Ya, berkaitan dengan ini dan menjadi perhatian kita semua, kalau kita sering melakukan perjalanan dengan udara atau dengan pesawat terbang, tentu ini menjadi perhatian kita semua. Di studio kami sudah hadir tamu-tamu kita, ya, Bapak Randy Sasmita, Bapak adalah mantan pilot dan menjadi pengamat penerbangan selama ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekan lama saya, Pak Bambang S. Ervan, Kepala Pusat Komunikasi Publik, atau gampangnya saya sebut jubirnya Kemenhub. Terima kasih pagi hari ini sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tahun baru. Saya tahu Pak Ervan sih selalu siaga ya untuk Kementerian Perhubungan di hari-hari seperti ini, termasuk pada saat ini. Nah, saya ke Pak Randy dulu. Kalau saya selalu menyebut, karena saya tahu ada beberapa sanak famili saya dan juga teman-teman ada yang menjadi pilot, itu sama seperti atlet disiplinnya. Jaga makan, juga disiplin waktunya dan lain-lain. Tapi kenapa bisa sampai begini, ini menurut Pak Randy itu apa yang menyebabkan? Ya, ini kembali lagi ke kita bagi menjadi 3. Pertama adalah regulator, dalam hal ini pemerintah. Yang kedua company, yang ketiga individu, pilotnya masing-masing. Regulator mempunyai undang-undang untuk membatasi, untuk menghindari jangan sampai terjadi apa-apa berupa jaring-jaring pengaman. Company mempunyai regulasi juga. Jadi dengan kejadian kemarin itu, regulator dalam hal ini Perhubungan Udara atau Bapak Menteri memberikan teguran keras kepada Citylink. Ada 5 item yang disebutkan di dalam teguran itu. 2 merupakan peraturan keselamatan penerbangan sipil, dan 3 merupakan operation manual di dalam company itu sendiri. Jadi ini sebetulnya tidak perlu terjadi manakala masing-masing pihak itu melakukan job deskripsinya dengan baik dan benar. Apa yang terjadi kemarin, kita lihat pilotnya sempoyongan melewati security, itu kita nggak bisa menyalahkan mereka, karena masing-masing mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Dan yang saya dengar tadi, mereka sudah menjalankan tugasnya itu, melaporkan kepada supervisornya, dan memberitahu kepada perusahaan. Dalam ini di airport itu ada flight operation. Sementara pilotnya datang terlambat. Seharusnya kalau pilot datang terlambat, yang mana di dalam operation manual itu dikatakan bahwa pilot datang antara 1,5 sampai 2 jam sebelum waktu keberangkatan. Dia hanya kurang dari 10 menit. Apa yang terjadi? Ada suatu fenomena di Indonesia ini, bahwa kalau bisa harus on time, harus tepat waktu. Jadi walaupun kapten pilotnya tinggal 10 menit lagi, mereka paksakan untuk langsung aja ke pesawat. Langsung ke pesawat, sudah dipersiapkan pesawatnya, dia tinggal duduk dan terbang. Itulah yang membuat kita kemudian melihat sebuah video di mana dalam kondisi yang kasat mata kita melihat sempoyongan, bisa duduk di kokpit pesawat. Betul. Seharusnya dia melewati rute tertentu, dia harus ketemu flight operation sehingga semuanya bisa mendeteksi. Nah itu. Jadi di flight operation itu sendiri, saya tidak membicarakan di aviation security-nya di bandara, tidak. Tapi di flight operation itu sendiri, ada peraturan dari pemerintah dan aturan dari perusahaan itu, bahwa flight operation dan kapten penerbang, mereka bertanggung jawab untuk memberangkatkan pesawat. Mereka harus berdiskusi dulu. Harus berdiskusi dulu. Dari berbagai hal. Cuaca, kondisi pesawat, segala macam. Sampai ke berapa bahan bakar yang harus dibawa. Itu didiskusikan dengan flight operation. Itu jaring pertama. Kemudian dia ke pesawat. Masuk ke pesawat, tentunya di sekitar pesawat ada aviation security-nya Garuda. Maaf, dalam hal ini Citylink. Aviation security, naik ke pesawat, taruh tas di kokpit, kembali ke cabin, mereka panggil semua awak cabin, briefing di situ. Jadi itu jaring pengamanan berikutnya. Terus dia harus melakukan cockpit check ataupun external check keliling pesawat itu,
bisa dilakukan oleh kaptennya, bisa dilakukan oleh co-pilotnya, salah satu. Jadi dari situ adalah jaring-jaring pengaman Ya. supaya itu tidak terjadi. Dan ada yang terlewati sehingga kemudian pilot yang tidak dalam kondisi layak untuk menerbangkan Ya. pesawat bisa duduk di kokpit dan kemudian kita lihat itu. Untuk- Inilah yang kemudian menjadi perhatian ya. Betul. Untuk pilot, kapten pesawat maupun co-pilot, mereka mempunyai suatu dalam tanda kutip checklist. Ya. Bahwa sebelum dia terbang, dia harus mengatakan pada diri sendiri, I am safe. IMSAFE. Ya. I, bahwa dia tidak boleh ada suatu penyakit, illness. Tidak boleh ada suatu penyakit yang nantinya akan membahayakan penerbangan. Ya. I-nya illness. M-nya medication. Gara-gara dia sakit atau Dia kurang harus sehat, minum obat. dia minum obat. Mungkin kelihatannya tidak signifikan, tapi obat ini bisa membuat pilotnya ngantuk, apa segala macam. Kurang Obat batuk konsentrasi saja ya. Obat batuk saja itu setelah minum obat ini dilarang mengoperasikan alat berat. Antara lain seperti itu. Illness, medication, S. Pilot nggak boleh stres. Oke. Kalau dia stres, lebih baik dia bicara kepada dokter, maskapai, dokter. bahwa dia declare unfit. Tidak apa-apa. Ada di dalam 1 tahun itu ada berapa hari dia diperbolehkan untuk sakit. A kemudian. Ya. A adalah tidak boleh dalam influence alkohol. Ya, dalam hal ini selain alkohol, sebagai alkohol juga drugs juga. Ya. Jadi dia harus yakin bahwa dia tidak dalam kondisi dipengaruhi oleh alkohol ataupun drugs. Ya. A. F-nya tidak boleh fatigue. Kalau udah bekerja, Tidak boleh lelah. Ya, udah bekerja sekian puluh jam begitu di dalam 1 bulan, ada regulasi dari pemerintah bahwa sehari hanya sekian jam, seminggu sekian jam, 1 bulan sekian jam, 1 tahun sekian jam. Itu dibatasi supaya menghindari Kelelahan pilotnya yang tidak- berlebihan. Ya, fatigue. Ya. Dan terakhir adalah E. Dia sedang tidak emosi. Kalau orang emosi biasanya keputusannya lebih ngawur dari biasanya. Oke, tahan dulu di situ ya Pak Randy ya. Saya ke pemerintah dalam hal ini. Pak Irfan, Kementerian Perhubungan memang menegur keras. Apa saja yang kemudian harus menjadi perhatian dari Citylink? Ya. Jadi dari surat peringatan tersebut, di situ disebutkan harus melakukan namanya internal investigation. Jadi harus diketahui mengapa kok sampai prosedur-prosedur itu tidak terlaksana dengan baik. Ya. Dan langsung kemudian nanti menyampaikan juga corrective action-nya. Sebab kalau itu semua dilakukan dengan baik, jaring-jaring pengaman tadi sebetulnya seperti Pak Randy jelaskan ada begitu. Ada yang diterobos pasti kan. Betul. Nah, kalau itu tidak dilakukan apa yang bisa terjadi? Sampai terakhir kalau memang tidak dilakukan tadi sebelum itu dia jadi Citylink harus melaporkan terkait dengan tindakan dan nanti dinilai oleh Ditjen Perhubungan Udara. Oh, oke. Ada penilaian, setuju tidak ya didiskusikan. Kalau tidak terus ada waktu tertentu ya nanti ininya dicabut. License apa airport certificate-nya karena ini 121 ya. Ya. Ya, 121. Ada beberapa hal dari cerita Pak Randy tadi yang saya kemudian tertarik untuk menanyakannya supaya ini bisa menjadi lapisan yang mengamankan penerbangan kita. Yang pertama tadi, saya termasuk orang yang melihat video itu, kok nggak ditahan sih sama petugas bandara, petugas keamanan bandara tadi. Karena udah kelihatan kan itu Pak, sempoyongan begitu, kita kasat mata. Ini harusnya, istilah saya gitu sebagai orang awam, pegang aja, ditangkap Pak. Kapten pilot Anda tidak boleh terbang atau apa. Ternyata itu tidak bisa. Bagaimana Pak Irfan itu? Ya, jadi untuk diketahui saya sudah berbicara dengan Kepala Otban 3 Surabaya. Iya. Jadi sudah dilakukan juga investigasi ke dalam. Ya. ASEC sudah melaporkan kepada supervisornya dan supervisor sudah melaporkan ke AFSEC itu Aviation Security ya. Ya, petugas-petugas di metal detector bandara itu. Sudah melaporkan dan itu disampaikan kepada FLOP. Flight operation ini dari maskapai biasanya ada di bandara. Ya, betul. Dan itu sebenarnya semua sudah dilakukan. Jadi prosedur-prosedur yang ada karena kembali dia tidak bisa petugas AFSEC itu tidak bisa menahan demikian saja langsung. Ya, karena ini
wilayahnya sudah di maskapai begitu. Ini sudah SDM pegawai dari maskapai, tapi itu sudah dilaporkan. Mungkin begitu, ya? Mas Bayu, saya ingin yang belum diungkapkan. Iya. Kalau masalah teknis sudah ada satu ini. Apa Saya itu, Pak? ingin mengapresiasi kepada para penumpang. Oh, oke. Ya kan? Kalau kita Jaring lihat terakhir. Jaring biasanya, terakhir itu penumpang, Pak Randy ya. Oke. jadi di sini di dalam Undang-Undang Penerbangan nomor 1 itu ada pasal dan bab yang khusus peran serta masyarakat. Jadi masyarakat itu ya bisa melaporkan apabila ada prosedur-prosedur atau peralatan yang tidak dilakukan dengan baik. Yang mungkin saja tidak terlihat oleh para penerbang atau kru di pesawat, tapi dia melihat dan dia segera melaporkan. Karena itu bisa ada asap kayak ada apa itu lapor begitu ya. Itu lapor ya. Yang saya ingin apresiasi adalah biasanya ya penumpang itu acuh tak acuh tidak memperhatikan petugas-petugas kru ataupun dari pilot dan itu dalam mengumumkan biasanya asik dengan HP, asik baca koran, asik ngobrol. Ini kita sangat mengapresiasi sekali bahwa para penumpang ini memperhatikan semua petunjuk dari baik pilot maupun dari cabin crew sehingga tahu, ya kan? Dia tahu bahwa ini tidak biasa. Nah ini kami sangat apresiasi sekali dan ini sehingga kemudian sangat melapor diharapkan. kepada kru lagi. bahkan mengatakan kami nggak mau terbang nih dengan pilot yang ini sampai jelas kenapa pilotnya sampai melantur begitu. Betul. Jadi berhubung kadang-kadang ada pilot yang dari maskapai yang sama ini kan pakai pantun, dipikirnya ini bercanda begitu kan, tapi ternyata alertnya jalan nih para penumpang. Kata Pak Randy bilang ini alert atau jaring terakhir. Tapi nanti kita sambung lagi.